Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkika Nur Arafah, mahasiswi semester 6 dari program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, teman-teman semuanya apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua sehat pada saat ini dan semangat untuk mengikuti materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang peran pelaku ekonomi. Mengulas tentang peran pelaku ekonomi itu sendiri adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Jadi secara umum pelaku ekonomi dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu rumah tangga, keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan juga negara. Nah, di materi selanjutnya dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang keseimbangan dan struktur pasar. Keseimbangan pasar itu sendiri merupakan harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terbentuk dari hasil tawar-menawar. Keseimbangan pasar didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besarnya harga yang ditawarkan. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Hal ini terus terjadi sampai akhirnya ada harga yang mereka sepakati. Nah, jadi dengan demikian keseimbangan pasar atau harga pasar adalah sebuah kondisi di mana barang yang diinginkan dibeli oleh pembeli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama adalah tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Jadi seorang penjual akan menyediakan barang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Jika barang yang tersedia terlalu banyak dan permintaan sedikit, maka tidak akan terjadi keseimbangan, bahkan akan berpengaruh pada besaran harga tersebut di pasaran. Yang kedua ada persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Jadi untuk mendapatkan kesepakatan harga, pembeli akan melakukan penawaran kepada penjual. Pembeli pun akan membeli persediaan barang yang ada dari penjual sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pembeli tersebut. Jika kedua belah pihak telah bersepakat dan menyetujui adanya kesepakatan harga yang ditentukan, maka harga tersebut adalah yang disebut dengan harga keseimbangan atau keseimbangan pasar. Selanjutnya, keseimbangan dan tingkat ketersediaan. Kebutuhan pembeli akan barang yang tersedia di pasar membuat penjual harus memastikan jumlah ketersediaan barang dagangan. Barang harus terus tersedia dalam periode tertentu serta tidak menambahkan jumlah barang yang berlebihan. Maka pada saat pembeli melakukan permintaan terhadap barang tersebut dengan tidak mengubah jumlah permintaan, hal itulah yang disebut juga dengan keseimbangan pasar. Yang keempat adalah adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dengan permintaan konsumen. Jadi suatu penawaran akan disebut efektif bila produsen mampu menjual barang sesuai dengan jumlah yang ada. Jadi produsen tidak akan menambah jumlah persediaan barang, sementara konsumen melakukan permintaan barang dengan jumlah seperti biasanya. Jika hal ini terjadi, maka keseimbangan akan berlangsung terus-menerus. Kembali lagi dampaknya akan terjadi pada harga pasar. Jika keseimbangan terjadi, maka tidak akan ada kenaikan atau penurunan harga. Semuanya akan stabil atau konstan seperti biasa.
Nah, demikian definisi dan faktor tentang penjelasan mengenai harga pasar atau keseimbangan pasar. Jadi bisa dikatakan harga keseimbangan atau harga pasar itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang terbentuk dari hasil tawar-menawar. Selanjutnya adalah struktur pasar. Jadi struktur pasar itu merupakan informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Struktur pasar itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna itu merupakan kondisi di mana jumlah penjual atau pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Jadi, dengan kata lain, pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang hanya penjual tunggal atau beberapa saja. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi 4. Yang pertama, pasar monopoli, yaitu suatu bisnis atau produk di mana hanya dimiliki oleh satu perusahaan saja. Contohnya seperti Perusahaan Umum Listrik Negara atau PLN. Pasar monopoli adalah satu dari berbagai jenis pasar yang ada di Indonesia. Namun, mengapa bisa terjadi pasar monopoli? Monopoli adalah keadaan di mana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Biasanya produk atau jasa dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, monopoli adalah penguasaan atau produksi pemasaran barang dan penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan begitu, dapat dikatakan perusahaan monopoli bisa memperoleh keuntungan maksimal sekaligus memungkinkan mereka untuk menjadi pengendali pasar dan pengendali harga. Penyebab terjadinya monopoli. Ada 3 penyebab terjadinya monopoli. Yang pertama, monopoli by nature, yaitu seperti ketika perusahaan tersebut berlokasi dekat dengan sumber daya yang digunakan. Letak geografis atau iklim dari lokasi juga dapat mendukung perusahaan tersebut untuk menjadi perusahaan satu-satunya penyedia produk atau jasanya. Yang kedua adalah monopoli by law, yaitu karena adanya aturan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini ditunjukkan untuk membuat produk atau jasa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan harga bisa dikendalikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah monopoli by license, yaitu dikarenakan perusahaan terkait memiliki hak paten atas kekayaan intelektual yang dimiliki. Dari pengertian apa itu monopoli, tentunya kalian sudah bisa memahamikan dengan baik tentang karakteristik secara umum. Nah, untuk lebih dapat mengidentifikasikan pasar atau perusahaan monopoli, ada beberapa ciri yang harus dipenuhi agar benar-benar bisa dikatakan monopoli. Yang pertama, hanya ada satu perusahaan atau pemasok. Jadi seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa ciri monopoli adalah hanya ada satu perusahaan atau pemasok. Artinya sumber daya untuk membuat produk atau jasa sepenuhnya dikuasai perusahaan tersebut. Yang kedua, tidak ada barang substitusi atau pengganti. Karena tidak ada pemasok lainnya, maka para konsumen tidak mempunyai alternatif lain seperti barang substitusi atau pengganti. Dan yang terakhir adalah price maker. Seperti penjelasan sebelumnya, para perusahaan monopoli bisa mendapat keuntungan besar dari hasil kewenangan mereka menentukan sendiri harga produk, sehingga disebut juga price maker. Selain PLN, contoh dari pasar monopoli yaitu Pertamina dan PDAM, yang mana ketiga perusahaan tersebut dijadikan sebagai pemasok utama listrik, bahan bakar, dan air untuk kebutuhan masyarakat. Sedangkan di luar negeri, contoh perusahaan monopoli diantaranya ada Google, Microsoft, hingga Facebook. Beberapa di antara mereka mempunyai pesaing, namun belum sepadan dengan kekuatan dan kebesaran perusahaan-perusahaan tersebut.
Setelah mengetahui ciri-cirinya, pasti terlintas di pikiran kalian betapa meruginya pasar monopoli. Betul tidak? Jadi lebih jelasnya, beberapa kekurangan monopoli adalah yang pertama, merugikan konsumen. Seperti penjelasan sebelumnya, konsumen tidak memiliki alternatif produk lain selain produk atau jasa dari perusahaan monopoli. Hal ini mengakibatkan konsumen mau tidak mau membeli produk maupun jasa tersebut meski harga yang dipasang seringkali dinaikkan atau cenderung tidak masuk akal. Sehingga perusahaan juga tidak takut kehilangan mereka dan bisa saja memberi layanan yang kurang optimal. Dan kekurangan terakhir dari pasar monopoli adalah perusahaan harus memiliki biaya besar untuk terus memonopoli pasar dengan menggunakan berbagai teknologi terbaru. Namun, di samping kerugian yang disebutkan tadi, pasar monopoli ternyata juga memberi keuntungan tersendiri terutama pada para pelakunya. Antara lain, yang pertama tingkat kompetisi rendah, yang kedua tidak takut kehilangan konsumen, yang ketiga peningkatan inovasi dan kreativitas agar konsumen tetap puas dan loyal, dan yang terakhir karena tidak ada pesaing, perusahaan monopoli dapat menjalankan operasionalnya secara lebih efisien dan mereka juga leluasa dalam mengembangkan ide serta inovasi yang dibutuhkan tanpa ada gangguan dari kompetitor. Dikarenakan adanya beberapa kerugian yang telah kita sebutkan sebelumnya, tentunya harus ada kebijakan khusus agar praktik pasar monopoli tidak dijalankan semena-mena. Di Indonesia tersendiri, lembaga yang berwenang untuk mengawasi praktek monopoli adalah KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, di mana tugasnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang terwujudnya ekonomi nasional yang efisien dan mensejahterakan rakyat. Nah, demikianlah ulasan mengenai apa itu pasar monopoli dan informasi lengkap seputarnya. Dari penjelasan tadi dapat dipahami bahwa pasar monopoli adalah pasar yang telah didominasi dan sulit dimasuki para pebisnis baru. Selanjutnya adalah pasar monopsoni. Salah satu contoh dari adanya pasar monopsoni ini adalah peternak yang ada pada suatu daerah terpencil dan juga sulit untuk disalurkan ke tempat lain untuk menjual produk tersebut ke konsumen, sehingga membuat para petani dan peternak menjual produknya pada satu pembeli secara borongan. Pasar monopsoni adalah salah satu bentuk pasar yang mana di dalamnya hanya terdapat satu pelanggan dan satu korporasi akan berperan sebagai satu-satunya pihak pembeli sekaligus yang mengontrol suatu konten pasar. Nah, beberapa dari kalian mungkin masih ada nih yang masih awam tentang jenis pasar ini dalam suatu kegiatan ekonomi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang pengertian monopsoni, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan pasar monopsoni. Kita mulai dari pengertian pasar monopsoni, yaitu suatu kondisi yang mana suatu perusahaan atau bisnis atau individu yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atas suatu produk, barang, atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Pengertian lain dari pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada satu pembeli saja, yang biasanya berupa satu pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal sehingga mereka menguasai pasar komoditas. Pasar monopsoni adalah salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna, yang mana pasar tersebut belum terorganisir secara baik. Biasanya, kondisi pasar monopsoni ini terjadi di beberapa daerah perkebunan dan industri hewan potong ayam, sehingga posisi tawar-menawar dalam harga bagi para petani sangatlah tidak wajar. Artinya, ada satu atau sekelompok pengusaha pada pasar ini yang menjadi pengendali pasar tersebut, yang membuat potensi persaingan menjadi kian tidak sehat.
Karena pasar monopsoni hanya mempunyai satu pembeli dan beberapa penjual saja, maka pedagang para pasar tersebut hanya bisa bergantung pada satu pembeli tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, seperti kondisi pasar yang kurang memadai, lokasi yang sulit dijangkau, dan tingginya biaya operasional dan lain sebagainya. Faktor terbentuknya pasar monopsoni. Seperti yang sudah disinggung sedikit sebelumnya, bahwa pasar monopsoni biasa terjadi di daerah industri hewan potong atau perkebunan yang mana para petani tidak memiliki hak dalam hal tawar-menawar harga. Sementara itu, beberapa faktor yang bisa menyebabkan adanya pasar monopsoni adalah tidak adanya pembeli yang antusias di pasar tersebut, lokasi produsen yang sulit dijangkau, serta tingginya biaya operasional. Ciri-ciri pasar monopsoni. Seperti yang sudah sempat dibahas sebelumnya, bahwa pasar monopsoni adalah salah satu pasar persaingan yang tidak sempurna, yang mana di dalamnya belum bisa terorganisir secara baik. Ciri-ciri dari pasar ini adalah yang pertama, hanya ada satu pembeli. Karena hanya ada satu pembeli saja pada pasar monopsoni, maka pembeli tersebut pun memiliki keuntungan dari sisi harga dan juga kualitas produk. Setiap produsen pada umumnya akan berada pada posisi menerima penawaran yang diajukan pembeli agar produknya tersebut bisa terjual. Walau dengan harga yang cenderung murah, para pembeli tersebut umumnya akan menjual kembali produk tersebut ke produsen dengan harga yang lebih mahal agar bisa mendapatkan keuntungan. Yang kedua, harga ditentukan oleh pembeli. Pihak pembeli memiliki kuasa penuh atas harga yang ada di pasar tersebut, sehingga tidak jarang harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang para petani harapkan. Namun, mereka tetap akan menerima karena sulit untuk mendapatkan pembeli lain. Meskipun pembeli menguasai harga tersebut, namun tetap ada ketentuan dan juga aturan yang di dalamnya harus bisa dipertimbangkan, seperti harus disesuaikan dengan harga pasaran yang ada. Yang ketiga, produknya adalah bahan mentah. Umumnya, produk yang diperdagangkan pada pasar monopsoni adalah produk mentah yang mana pembeli tersebut nantinya akan menjual produk tersebut ke pihak lain. Yang keempat yaitu pendapatan yang tidak merata. Umumnya pasar ini sering sekali tidak ada ketidakadilan, yang mana pihak produsen atau petani tidak mempunyai peran dalam hal menentukan harga dan akan sulit untuk berkembang karena produk yang mereka jual dibeli dengan harga murah. Sebaliknya, para pembeli akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari pihak yaitu dari produsen atau petani dan dari konsumen yang membeli produk tersebut darinya. Yang terakhir, sering terjadi perselisihan. Perselisihan yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual dalam pasar ini sudah dianggap hal yang biasa. Kondisi tersebut tentu saja terjadi karena harga yang diajukan oleh pihak pembeli sangat jauh dari harapan para penjual, sehingga mereka merasa sangat dirugikan. Perselisihan juga bisa terjadi karena adanya pihak ketiga, seperti pihak pemerintah yang belum mengatur harga produk antar kedua belah pihak. Contoh lain dari pasar monopsoni ini adalah pasar sayuran yang ada pada suatu daerah terpencil yang sulit untuk disalurkan ke tempat lain untuk menjual produk tersebut ke konsumen, sehingga membuat para petani menjual produknya pada satu pembeli secara borongan atau dengan harga yang murah. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni yang harus kalian ketahui. Di antaranya adalah yang pertama, kelebihan pasar monopsoni yaitu kualitas barang yang terjamin. Dalam pasar monopsoni, kekuasaan penuh dikendalikan oleh pihak pembeli. Untuk itu, para pedagang di dalamnya harus mampu memenuhi keperluan konsumen mereka, baik itu dari sisi kualitas ataupun dari harganya.
Apabila kualitas produk yang pedagang jual ternyata rendah, maka pihak pembeli tidak akan mau membeli produk tersebut. Untuk itu, hal tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk para pedagang, karena mereka akan kesulitan untuk menemukan pembeli lain. Pihak pembeli hanya akan mau mengambil barang yang berkualitas terbaik saja. Untuk itu, para pedagang harus bisa menjaga atau meningkatkan kualitas dari produknya. Selanjutnya, meningkatnya kreativitas dan adanya inovasi baru. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pedagang jika ingin memperoleh keuntungan yang tinggi dengan biaya produksi yang rendah adalah dengan meningkatnya inovasi pada bidang bisnis yang mereka kerjakan dan juga pada produk yang mereka mampu hasilkan. Yang selanjutnya yaitu kemudahan menentukan harga. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang menentukan harga produk pedagang adalah pihak pembeli. Untuk itu, para pembeli akan sangat mudah untuk menentukan harga di pasar monopsoni. Harga yang mereka tentukan juga tidak terikat oleh deflasi atau inflasi negara. Selain itu, para pembeli juga akan menetapkan harga yang sama untuk seluruh penjual di dalamnya. Dan yang terakhir adalah jalur distribusi yang lebih lancar. Pihak pembeli yang ada pada pasar monopsoni ini akan melakukan perdagangan dengan sistem borongan atau grosir. Untuk itu, jalur penjualan dalam hal perdagangan tidak akan bisa berkurang, sementara itu proses produksi akan terus berlangsung. Juga ada kelemahan pasar monopsoni, yaitu tidak adilnya perilaku pembeli. Seringkali pihak pembeli mengajukan harga tanpa mempertimbangkan kondisi yang sedang dialami oleh pihak pedagang atau dalam kondisi ekonomi yang para pedagang alami. Hal tersebut terjadi karena mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri. Contohnya sederhananya, pembeli tidak ingin meningkatkan harga belinya karena faktor inflasi, padahal proses produksi yang dilakukan penjual sangatlah mahal. Yang kedua, adanya pihak pembeli tidak memperdulikan penjual. Kekuasaan yang sepenuhnya dipegang oleh pembeli seringkali mereka salah gunakan. Dengan adanya kekuasaan tersebut, mereka tidak wajib mendengarkan keluhan yang dialami oleh pihak pedagang, seperti dari sisi harga, proses produksi, dan lamanya produksi. Hal tersebut pastinya akan merugikan pihak penjual, karena pembeli tersebut bersikap sangat egois, sangat membelanjakan keuntungan pribadinya. Dan yang terakhir adalah masalah ekonomi hanyalah tanggung jawab penjual saja. Pihak pembeli sangat jarang sekali mengalami masalah perekonomian dalam hal ini. Kenapa? Karena mereka mempunyai kemampuan untuk bisa membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya saja. Itu artinya pihak operator komersial yang ada di pasar ini harus mampu mengatasi berbagai kondisi ekonomi yang ada, seperti inflasi, deflasi, kekurangan bahan baku, kesulitan produksi, dan masalah lainnya. Larangan terkait kegiatan pasar monopsoni ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 18 Nomor 5 Tahun 1999. Merujuk pada ayat 1 tersebut, apabila operator ekonomi atau kelompok operator ekonomi mempunyai 50% saham pada jenis tertentu pada produk barang atau layanan yang dikendalikan, maka operator tersebut harus dicurigai sebagai pemilik kendali atas tanda terima pengiriman atau menjadi satu-satunya pembeli pada pasar tersebut. Nah, demikianlah penjelasan lengkap tentang pasar monopsoni. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka bisa kita simpulkan bahwa pasar monopsoni adalah pasar tidak sempurna yang memberikan paling banyak kerugian pada pihak penjual. Untuk itu, pihak pemerintah pun melarang adanya praktik pasar monopsoni ini di masyarakat. Selanjutnya adalah pasar monopolistik.
Contoh dari pasar monopolistik seperti pasar baju yang ada di Pasar Senen, yaitu pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Produsen atau penjual di pasar ini jumlahnya sangat tidak terbatas, tetapi barang atau produk yang dihasilkan, setiap produsen memiliki karakter tersendiri yang membedakannya pada barang lainnya. Pasar monopolistik dapat disebut sebagai pasar persaingan monopolistik yang merupakan salah satu bentuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya yaitu pasar yang tidak terorganisir secara baik. Di dalam pasar monopolistik, harga tidak menjadi faktor utama dalam penentu angka penjualan. Namun, bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dijual? Dalam hal ini, perusahaan yang ada di pasar monopolistik harus selalu aktif dalam melakukan promosi terhadap produk sekaligus yang dijual untuk menjaga citra perusahaannya. Contoh pasar monopolistik: pada pasar monopolistik terdapat suatu diferensi produk. Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada konsumen dalam mencari produk yang akan dibeli. Pada umumnya, konsumen tidak mudah berpindah pada produk lain, walaupun banyak sekali produk baru yang telah tersedia. Di dalam pasar monopolistik dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masing-masing produk memiliki merek, desain, keunikan, dan kualitas yang berbeda. Konsumen dapat memilih produk sesuai dengan preferensi, harga, dan pastinya kualitas yang baik. Selanjutnya, ciri-ciri pasar monopolistik. Ada beberapa ciri-ciri pasar monopolistik yang dapat kita lihat dari karakteristik pada pasar tersebut. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Yang kedua, terdapat diferensiasi produk. Pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dalam hal ini, perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat, tetapi bukan pengganti yang sempurna. Yang ketiga yaitu produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya pada produksi sampo. Produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut. Untuk produsen yang kedua membuat sampo dengan mempunyai manfaat anti ketombe. Yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi, tetapi produsen yang banyak keuntungannya akan menjadi berkurang. Dan yang terakhir, produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Nah, selanjutnya pasar monopolistik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari pasar monopolistik yaitu jumlah produsen atau penjual tidak terbatas pada pasar monopolistik dan persaingan bisnis antar produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. Yang kedua, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi membuat produk yang berkualitas.
Dan kelebihan yang terakhir yaitu konsumen menjadi semakin selektif saat membeli produk sesuai yang dicari konsumen. Dan selanjutnya itu ada kekurangan dari pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat, baik pada segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. Yang kedua, pada pasar ini akan membutuhkan modal yang besar, baik itu pada produksi, operasional, dan juga pemasarannya. Para produsen di dalam pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan pengalaman yang sangat baik. Kekurangan yang terakhir yaitu diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi sehingga akan mempengaruhi harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Terakhir yaitu pasar oligopsoni. Contoh dari pasar oligopsoni seperti pasar wortel di sebuah desa. Di sini petani wortel ini dapat menjual wortel mereka kepada beberapa pedagang di desanya untuk bisa dijual kembali ke kota. Pasar oligopsoni merupakan salah satu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli. Umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau juga berperan sebagai pembeli tunggal atas suatu barang atau jasa di dalamnya suatu pasar komoditas. Pasar oligopsoni adalah salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu salah satu pasar yang belum terorganisasi dengan sangat baik dan sering timbul ketidakadilan di dalam pasar. Terdapat beberapa ciri-ciri pasar oligopsoni. Yang pertama, terdapat beberapa pembeli. Di dalam pasar oligopsoni terdapat beberapa pembeli yang menguasai pasar, di mana tugasnya adalah membeli berbagai produk-produk yang dihasilkan oleh para produsen. Yang kedua, umumnya pembeli adalah distributor. Pada pasar ini, sebagian besar para konsumennya ialah distributor. Mereka yang membeli suatu produk dapat dihasilkan produsen untuk dijual kembali ke para konsumen akhir. Yang ketiga, produknya adalah bahan mentah. Semua produk yang dijual di pasar ini adalah produk mentah atau bahan setengah jadi yang harus diolah agar dapat digunakan. Para pembeli kemudian mengolah bahan mentah tersebut dan menjualnya ke konsumen akhir. Yang keempat, harga produk cenderung stabil. Di dalam pasar oligopsoni, para produsen dan konsumen saling memiliki ketergantungan satu sama lain, sehingga ketika para produsen menaikkan suatu harga, maka konsumen akan berpindah ke produsen lain yang menawarkan harga lebih murah. Yang kelima, jenis barang sedikit. Produk di pasar oligopsoni ini biasanya adalah komoditas, misalnya cengkeh, padi, susu sapi, dan lain-lain. Namun pasar ini terbentuk berdasarkan potensi yang ada di suatu daerah. Dan yang terakhir, pendapatan merata. Pendapatan para penjual di pasar ini cenderung merata karena di pasar ini tidak terjadi monopoli ataupun penentuan secara semena-mena. Kelebihan pasar oligopsoni. Yang pertama, hak-hak produsen terlindungi dengan baik meskipun pembeli berperan sebagai penguasa. Hal ini bisa terpenuhi karena terdapat beberapa pembeli, sehingga ketika penjual merasa dirugikan, maka ia bisa berpindah ke pembeli lain. Yang kedua, pembeli tidak bisa bertindak semaunya. Meski bisa menentukan harga, pembeli harus menyesuaikan harga dengan barang yang dibeli agar produsen mau menjual kepadanya. Dan yang terakhir, meski masih belum terorganisir dengan baik, tapi umumnya pasar ini mengedepankan keadilan, menghindari kecurangan, dan tidak menyalahgunakan kebebasan. Di balik kelebihan, ada pula kekurangan dari pasar oligopsoni. Yang pertama, kualitas produk kurang terjaga dengan baik karena penjualan cenderung mudah. Produsen kurang memperhatikan kualitas karena terdapat beberapa pembeli besar dan mudah menjual produknya sehingga kualitas kurang terjaga. Yang kedua, cukup rentan terjadi manipulasi di mana beberapa pembeli melakukan kerjasama memanipulasi keadaan yang bisa merugikan produsen. Biasanya manipulasi terjadi karena pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah.
Dan yang terakhir, kemudahan dalam hal jual beli menyebabkan kurangnya kreativitas. Produsen hanya fokus pada produksi tanpa merasa perlu melakukan inovasi dan kreativitas terhadap produk dan bisnis mereka. Struktur pasar yang kedua yaitu pasar persaingan sempurna. Salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna bisa dilihat pada operasional sebuah perusahaan beras. Sesuai ciri-ciri pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak sekali karena beras merupakan kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga. Pada pasar persaingan sempurna, produsen hanya sebagai pengambil atau penganut harga. Penjual tidak bisa mempengaruhi harga secara individual karena kuantitas yang ditawarkan oleh penjual secara individual terlalu kecil dibanding pasar secara keseluruhan. Asumsi yang ada di pasar persaingan sempurna adalah bahwa seorang penjual bisa menjual berapapun kuantitas di pasar tanpa mempengaruhi kuantitas pasar secara keseluruhan. Terdapat beberapa ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak. Salah satu ciri menonjol dari pasar persaingan sempurna adalah mengenai jumlah pembeli dan penjual dalam pasar tersebut. Yang kedua adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen juga menjadi salah satu ciri pasar persaingan sempurna. Artinya satu jenis barang merupakan barang pengganti untuk barang dari penjual lain. Dalam hal ini, konsumen menganggap bahwa barang yang dijual sama mutunya, sehingga konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Faktor produksi seperti bahan baku ataupun tenaga modal bebas bergerak, bebas berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan. Tidak ada yang menghalangi baik kendala peraturan maupun kendala teknik. Yang keempat yaitu adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Ciri berikutnya dari pasar persaingan sempurna adalah harga barang dan jasa benar-benar terjadi sebagai akibat interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Lengkapnya informasi pasar sangat penting agar persaingan benar-benar sempurna. Bagi pembeli, informasi yang diperlukan diantaranya tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kuantitas dan kualitas barang, serta di mana bisa memperoleh barang yang dibutuhkan. Sedangkan bagi produsen atau penjual, kelengkapan informasi mencakup perubahan harga, penemuan sumber bahan mentah, tingkat upah, dan teknologi produksi. Dan yang terakhir, produsen bebas keluar masuk pasar. Ada kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Perusahaan yang mampu memproduksi barang dapat masuk secara bebas ke dalam industri, tidak ada yang dapat menahannya. Setiap perusahaan juga bebas keluar dari pasar jika diinginkan. Dari penjelasan tersebut, adapun kelebihan dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama mampu mendorong penghematan, yang kedua pembeli dan penjual bebas bertindak, dan yang terakhir harga tidak dikendalikan oleh satu penjual atau satu pembeli. Sedangkan kekurangan pasar persaingan sempurna adalah tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk, terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli, dan produsen memberi gaji dan upah terlalu rendah demi penghematan. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video berikut ini. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya?
Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya? Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan?
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan, sedangkan penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Nah, demikianlah video pembelajaran tentang keseimbangan dan struktur pasar. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.